Umat Tuhan, dalam minggu Advent ini kita mengenalnya dengan minggu-minggu atau masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Kita diingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Tapi juga kita orang-orang beriman, ketika kita memasuki minggu Advent, di samping kita menantikan Tuhan datang kembali, kita juga beriman, sesungguhnya Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu dan tetap terus hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita. Oleh karena itu tadi malaikat menyebutnya, Alkitab menyebutnya dengan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi ada dua hal yang terus-menerus berputar, terus-menerus. Di satu sisi kita terus menantikan, mengharapkan kedatangan Tuhan, tapi juga di pihak lain kita percaya bahwa Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Nah, itu akan berhubungan erat dengan sikap kita sebagai orang-orang beriman ketika kita menghadapi kehidupan kita. Kehidupan yang bisa dihadapi dengan adanya berbagai macam tantangan dan pergumulan-pergumulan. Pergumulan berat sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Kita tahu itu dan saya percaya bahwa Majelis Jemaat sudah bertindak segera untuk turun tangan. Kita ingin mereka juga segera terbebas. Atau tidak hanya kita, yang pertama-tama mungkin keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu yang mereka tinggal di Jakarta misalnya, saya mendengar segera saja mereka lalu bertindak. Kumpulan-kumpulan margakah atau bahkan orang-orang atau pribadi-pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita, saya membayangkan kita juga memiliki pergumulan dan tantangan kita masing-masing pada masa-masa ini. Di tengah-tengah keadaan yang seringkali disebut kita tidak baik-baik saja. Selain itu juga mungkin ada persoalan-persoalan pribadi dan sebagainya, keluarga yang bisa saja melanda kehidupan seseorang. Kita hidup dalam tempaan. Saya membayangkan kehidupan seekor capung. Biasanya kalau kita membayangkan transformasi, kita membayangkannya kupu-kupu. Tapi hari ini saya merenungkan bahwa capung itu kehidupannya sangat dekat dengan kita. Mengapa? Karena begitu capung menetas, lalu kemudian dia berubah menjadi larva. Proses menjadi larva akan sangat berhubungan dengan segala situasi yang ada di sekitarnya. Bagaimana seekor capung menempuh hidup menjadi larva di tengah-tengah air yang pada waktu itu dia masih bernafas dengan insang misalnya. Lalu kemudian setiap waktu dia bertumbuh sedikit demi sedikit sampai suatu ketika menjadi capung dewasa. Tidak ada proses menjadi kepompong misalnya seperti kupu-kupu ya. Tapi yang unik adalah setiap capung yang sedang berproses itu memakan waktu prosesnya sampai kemudian dia berubah dari larva menjadi kupu-kupu. Memakan waktu yang berbeda-beda setiap capung. Ada yang minimal katanya 2 bulan. Lalu dia bisa berubah. Tapi ada juga yang sampai 5 tahun. Sekali lagi, siapa yang menentukan bahwa capung ini sudah lolos dan bisa menjadi kupu-kupu, menjadi capung, dari larva menjadi capung? Atau
Siapa yang menentukan atau bagaimana keadaan di sekitarnya itu yang membuat, oh ini daerah ini ditempatkanlah larva capung yang ini sampai dia bisa berubah dalam waktu 2 bulan atau 5 tahun. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan pun demikian dengan kita ya Bapak Ibu sebagai manusia. Kita memiliki kehidupan di tengah-tengah rawa paya dunia ini, di tengah-tengah pasang surut, rawanya mungkin kadang-kadang banjir airnya, atau kadang-kadang kekeringan. Dan kemudian kita terus-menerus berjalan di tengah-tengah rawa kehidupan kita. Siapa dan bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan bisa tetap bertahan sampai suatu ketika lalu kita berubah menjadi capung. Seperti capung maksudnya ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hari ini firman Tuhan mau mengajak kita bahwa ketika kita sedang berada dalam rawa paya kehidupan kita, kita akan tetap berjalan, beriman karena Allah menyertai kita. Mengapa? Karena pertama-tama buat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita sudah memiliki dan kita sudah menerima Kristus yang adalah Immanuel itu, yang Allah menyertai kita. Nah persoalannya adalah, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, umat Tuhan kita sendiri atau ketika kita bersama-sama, lalu kita sungguh-sungguh bergantung, bersandar, sehingga kita mendapatkan kekuatan di tengah-tengah tantangan di rawa kehidupan ini, ataukah kita tidak membiarkan Tuhan memimpin kita. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf dalam kisah tadi. Diceritakan di sana oleh firman Tuhan, Yusuf pada suatu hari menemukan, menjumpai bahwa Maria istrinya yang sudah bertunangan dengan dia hamil. Itu adalah menurut saya bagi Yusuf hari itu sebuah tantangan besar yang luar biasa. Tunangannya hamil. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia dan juga Yusuf saya bayangkan memiliki naluri yang kelihatan sekali muncul dalam kisah ini. Fight or flight. Berjuang ataukah saya pergi aja. Dan apa yang menjadi tantangan Yusuf hari itu yang menjumpai Maria tunangannya hamil adalah keinginan manusia, naluri manusia biasa untuk kabur, untuk flight, untuk meninggalkan Maria. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita bersyukur kita melihat contoh Yusuf yang memiliki naluri itu sebagai manusia biasa sama seperti kita. Tapi Yusuf ternyata dikatakan oleh Alkitab adalah seseorang yang dalam bahasa saya yang selalu berusaha dalam hidupnya memenuhi panggilan Tuhan, berusaha. Dan pastilah Yusuf juga tidak tahu bahwa peristiwa besar itu akan menimpanya hari itu.
Dan Tuhan katanya lewat malaikatnya datang dalam mimpi Yusuf. Menyampaikan bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah anak Allah. Dia mengandung dari Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu kita merenungkan apa yang jadi gejolaknya Yusuf. Setelah dia ingin pergi saja, tapi dia baik ya karena dia ingin pergi tapi dia tidak mau mencemarkan Maria. Itu adalah salah satu hal yang membuat dia terlihat bahwa dia sungguh-sungguh ingin berjalan sesuai dengan kehendak Allah, tidak mau mencelakai Maria. Nah tapi juga karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang berusaha terus melakukan kehendak Tuhan. Maka saya membayangkan bahwa Yusuf juga pastilah memiliki saat-saat momen di mana ketika dia mau memutuskan untuk flight gitu, untuk pergi saja dari Maria, untuk menceraikan Maria, maka ia pun membiarkan diri, ada momen ia minta dan membiarkan diri Tuhan untuk menguasai dan memimpinnya. Mungkin seperti kata lagu di Mazmur tadi ya yang berkali-kali Bapak Ibu kita nyanyikan di refnya. Dia minta kepada Allah yang menguasai alam semesta ini supaya Tuhanlah yang menguasainya, Tuhanlah yang menyinarinya di tengah-tengah tantangan yang amat berat itu. Mestinya Yusuf memiliki momen dalam tanda petik bersaat teduh. Momen untuk membiarkan dia mendengarkan apa sih Tuhan kehendakmu. Di samping keinginan untuk flight. Di samping keinginan untuk pergi. Dan Tuhan bisa berbicara dengan apapun. Tuhan bisa meneguhkan, menyingkapkan, memeluk, memberi kekuatan. Karena ada kata jangan takut, itu adalah sebuah bentuk pelukan Tuhan untuk Yusuf. Tuhan membuka, menyingkapkan itu semua dalam mimpinya yang berjumpa dengan malaikat. Dia jadi tahu bahwa sebenarnya ini adalah rencana dan kehendak Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga jadi bisa memahami di balik dari semua atau banyak kesusahan dan kesengsaraan kita, tantangan kehidupan kita. Jika kita datang kepada Tuhan, memiliki waktu untuk terus berhubungan dengan Tuhan, ternyata ada banyak kali kan tantangan-tantangan itu justru membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya melihat bahwa kebesaran dan kuasa Tuhan ini lagi bekerja. Entah langsung kepada saya, entah langsung kepada orang-orang di sekitar. Atau kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitar. Jika kita menerima dan melihat dan terus berjalan untuk tetap bergantung dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat kita memahami. Mungkin tidak saat itu ya, bisa saja ya. Ada banyak peristiwa di mana kita belum atau tidak mengerti, tapi Tuhan lewat orang-orang zaman sekarang bilang kekuatan, kuasa, energi kan.
Dia bisa bergerak sedemikian rupa. Karena dia berkuasa, dia penguasa alam semesta. Untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkanlah bagi kita orang-orang yang beriman untuk tetap dan terus bersandar kepada Tuhan. Jangan seperti Ahas dalam kisah di Yesaya tadi. Yesaya memperingatkan Raja Ahas untuk berbalik sebenarnya kepada Tuhan. Kalau perlu minta tanda-tanda, tapi Ahas bilang, nggak perlu, saya nggak mau mencobai Tuhan dengan minta tanda-tanda. Padahal sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh untuk berkata tidak mau mencobai Tuhan. Padahal sebenarnya dia mau minta tolong Asyur. Dia lebih percaya kepada Asyur dibanding kepada Allah. Ya bukan berarti mungkin kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya memilih untuk minta tolong pada seorang atau dan sebagainya. Itu tidak boleh ya, karena begitulah kan kehidupan kita bersama ya. Apalagi dalam bisnis mungkin ya. Namun yang mau disampaikan di sini adalah Ahas sama sekali tidak mau mendengarkan apa kata Yesaya. Artinya dia tidak mau fokus apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya dalam hidupnya. Dan lebih memilih menyembah Beelzebul, sesembahan Baal, istrinya Ezebel. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya lalu waktu itu bangsa Israel mendapatkan hukuman yang panjang. Mendapatkan kesusahan yang lebih banyak dan besar lagi karena Ahas tidak berjalan dalam terang Tuhan. Baiklah kita kembali kepada Yusuf. Mari kita teladani dan contohi dia. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya terus mengalami, melihat, merasakan. Ataupun karena Tuhan kan tidak selalu bisa dilihat, selalu bisa dirasakan begitu ya. Kadang-kadang kok saya nggak merasakan Tuhan ya, kok saya tidak melihat Tuhan bekerja ya. Karena Tuhan hadir tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh perasaan saya. Oleh penglihatan kita kan. Dia jauh melampaui kita kan. Tapi begitu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya bersandar dan menyerahkan diri kepadanya. Maka biarlah dia yang memimpin semua aturan hidup kita. Membawanya ke jalan yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan rencananya. Sehingga kita jadi seperti Yusuf. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk hadirnya kerajaan Allah lewat Maria. Sehingga Maria tetap mendapatkan kekuatan lewat hadirnya Yusuf. Yusuf menjadi alat perpanjangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat, marilah kita terus dan tetap bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu selalu sediakanlah saat teduh. Momen di mana Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang seringkali bisa dikuasai oleh tadi pilihan fight or flight. Tetapi pada saat itu kita tidak hanya dipengaruhi atau dikuasai oleh hormon dopamin kita ya. Yang tiba-tiba semangat, tapi semangatnya semangat yang sesaat saja. Mari kita pakai kecenderungan kita itu untuk fight misalnya atau untuk flight misalnya. Tetapi dalam kerangka sedang melakukan atau memelihara iman dan percaya kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita percaya dia adalah penguasa alam semesta ini. Mari Bapak Ibu kita latih diri kita dalam ketenangan. Biasakanlah untuk ketika kita mungkin mengalami tantangan yang membuat kita lalu ini harus dalam tanda petik tuh kalau ibu-ibu kita ya biasanya tuh suka gerasak gerusuk ya dikuasain oleh
Tapi menurut saya tidak hanya ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga bisa begitu, laki-laki juga bisa begitu. Menarik nafas dulu, tenang dulu. Supaya apa? Supaya ini oksigennya masuk nih. Si amigdalanya bergerak dulu nih. Ya kesentuh sama oksigen, karena kalau kita sedang keburu-buru, wah begitu bersemangatnya, kita lupa nafas pakai hidung lalu pakai mulut, wah karena bersemangat kan. Amigdalanya jadi kering, tidak disentuh oksigen, dan itu yang membuat secara fisiologi kita jadi seringkali mengambil keputusan yang keburu-buru, terlalu cepat, atau jadi gerasak-gerusuk. Narik nafas artinya apa? Meminta Tuhan sang pemberi nafas itu membiarkannya untuk memberi keteduhan pada kita. Lalu berkata, Tuhan berikan saya hikmat. Saya terbuka pada kebaikan dan kebesaran-Mu. Tolong saya. Begitu. Yang kita lakukan untuk membuat kita menjadi tenang. Mungkin para dokter dan suster tahu itu ya. Kalau seandainya untuk membuat tenang kan nafas, belajar nafas. Orang jantung disuruh nafas. Saya belajar buteko Bapak Ibu yang sangat baik untuk orang-orang asma yang suka ngap-ngapan begitu. Dan itu sangat membantu semua sistem dan syaraf tubuh. Tapi yang utama adalah kita diminta untuk tetap tenang lalu biarkan Tuhan memimpin. Kita memang tidak tahu atau tidak ada catatan, oh Yusuf bernafas dulu. Tapi saya percaya dia adalah orang yang tidak terburu-buru, dia tenang. Meskipun sudah ada niat itu, tapi dia tenang. Sehingga Tuhan bisa bekerja ketika dia tidur. Memberitahukannya dan dia lalu memutuskan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya juga bisa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya, oleh karena itu Tuhan sudah datang pada waktu itu, dia sudah lahir bagi kita. Itu sebabnya maka kita percaya dia sangat mengasihi kita. Itu tanda bahwa dia adalah Allah yang mau menyertai kita terus karena cintanya yang besar. Lalu bagian kita adalah sekarang peliharalah. Tetaplah terus berjalan dalam penyertaan Tuhan itu. Sampai Tuhan datang kembali. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin.